وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Dan berkata orang-orang yang mengikuti, andai kata kami mempunyai kehidupan lagi, kami bisa kembali lagi, fanatabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri dari mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kami. Sekarang baru menyesal, ya. Tatkala dia sampai ke sana, ya, pentolannya, ya, kamu urus diri kamu sendiri, ya. Baru dia menyesal. Andai kata kami bisa hidup kembali dan mereka ada lagi, maka kami akan berlepas diri dari mereka. Baru menyesal. Ya. Tapi lihat bagaimana penyesalan pada saat seperti ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yuriikumullahu a'malakum hasarat 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar." Demikianlah Allah memperlihatkan amalan-amalan mereka itu dalam keadaan mereka merugi melihatnya. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, dan mereka tidak bisa keluar dari api neraka, waliyadzubillah. Ya. Dan di ayat yang lain di surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira yawma taqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والأنهم لعنا كبيرا." Lagi-lagi penyesalan. Lihat ya dalam ayat ini, Inna Allah la'ana al-kafirina, sungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir. Wa a'adda lahum sa'ira, dan menyiapkan untuk mereka neraka yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. La yajiduna waliyyan wala nasira, mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan tidak mendapatkan penolong. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, hari tatkala wajah mereka dibolak-balik di dalam neraka. Yaquluna ya laitana, baru di situ mereka menyesal. Ya laitana, wahai andai kata kami, baru berandai-andai di sini. Ya. Wahai andai kata kami, ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah, wahai andai kata kami taat dulu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila, dan mereka berkata, ya Rabb kami, dulu kami menaati para pemimpin-pemimpin kami dan orang-orang besar kami, lantas kemudian mereka lah yang menyesatkan jalan kami. Lalu apa permintaan mereka? Rabbana atihim di'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Lihat, berubah pada hari kiamat. Kecintaan mereka, fanatisme mereka kepada pimpinannya, kepada golongannya, kepada sukunya dan seterusnya, pada hari kiamat berubah menjadi kebencian. Ya. Sebab mereka baru tahu bahwa fanatismenya ini yang menyebabkan dia hancur dan binasa dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir dari buah fanatisme itu. Mendoakan para rasul, keras kepala, membangkang, dan segala muskilah, segala rintangan yang dihadapi oleh para nabi dan para rasul dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka itu di atas disebabkan karena fanatisme ini. Ya. Maka akhir dari perkara mereka pada hari kiamat, setiap dari mereka akan melaknat sebagian yang lainnya, dan setiap dari mereka berharap, ya, orang-orang yang mengikuti dan orang-orang yang diikuti dilimpahkan siksaan atas mereka, terhadap temannya, terhadap saudaranya, terhadap orang-orang yang sangat dia bela. Dia berharap supaya dilimpahkan azab kepadanya. Ini hukuman bagi orang-orang yang muta'assib. Ya. Demikian pula orang-orang yang muta'assib, apakah itu intisabnya kepada Islam atau selain Islam, maka siksaannya sangat besar. Dan setiap orang berharap, ya, pada hari itu supaya dia kembali dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, dan penyesalan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang fanatisme ini. Di dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikr ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadula." Lihat, hari tatkala orang yang zalim menggigit kedua jarinya. Lihat ya,
Dia menggigit kedua tangannya. Yang digigit adalah kedua tangannya. Jadi kedua tangannya semuanya masuk ke dalam mulut. Lihat betapa besar penyesalan di waktu itu. Kalau di dunia ini misalnya kalau berpikir keras, mungkin dia gigit tangannya begini satu saja, jarinya. Itu sudah terlalu besar pikirannya. Ini pada hari kiamat karena pikiran yang sangat besar dan penyesalan yang luar biasa, maka kedua tangannya dia gigit. Kedua tangannya semuanya masuk ke dalam mulut. Wal'iyadu billah. Apa dia katakan? Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila. Wahai andai kata saya dulu membuat jalan kepada Rasul, saya jalannya di atas jalannya para Rasul. Baru dia berharap. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai betapa celakanya andai kata saya tidak membuat si fulan itu sebagai khalil, sebagai orang yang saya cintai. Laqad adallani 'anidz dzikri. Sungguhnya orang ini telah menyesatkan saya dari az-zikr. Ba'da idja'ani, setelah datang kepada aku petunjuk ini. Wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dan sungguhnya syaitan bagi manusia itu adalah khadula, adalah orang yang ingin mencelakakannya, menghinakannya. Lihat di sini ikhwani fillah, orang-orang yang diikuti, dia ta'assub, karena si fulan, akhirnya dia menyesatkannya. Maka pada hari kiamat dia betul-betul berharap, mudah-mudahan andai kata dia tidak menjadikan si anu ini sebagai kecintaannya sehingga dia tidak tersesat. Subhanallah, ini adalah hukuman dan penyesalan bagi orang-orang yang fanatisme. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 21, "Wa barazu lillahi jami'a. Faqala ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a. Fa hal antum mughnuna 'anna min adzabillahi min syai'." Dan mereka semua berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Faqala ad-du'afa, berkatalah orang-orang lemah, lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang bersombong, inna kunna lakum taba'an, sungguhnya kami dulu adalah pengikut kalian. Fal antum mughnuna 'anna min adzabillahi min syai'. Apakah kalian bisa mencukupi kami sedikit saja dari azab Allah Subhanahu wa taala ini? Lihat, berharap dia, minta supaya diringankan siksaannya walaupun sedikit, walaupun sesaat, walaupun keringanan yang paling sedikit, yang penting diringankan. Maka dia tanya di sini, fahal antum mughnuna, pertanyaan ingkari, maka akan dipertanyakan kepada mereka orang-orang yang melakukan fanatisme dan umat-umat terdahulu. Lihatlah bagaimana, apakah Fir'aun bisa memberikan manfaat kepada pengikutnya? Apakah Abu Jahal bisa memberikan manfaat kepada pengikutnya? Apakah orang-orang yang sesat sebelumnya bisa memberi manfaat kepada pengikutnya? Maka setiap orang hendaknya berpikir bahwasanya apa yang dikerjakan ini semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang menjadi patokannya, yang menjadi ukurannya adalah dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hendaknya marah tatkala Al-Qur'an was sunnah dilanggar. Dan dia tidak marah kalau yang dan marahnya itu bukan karena seseorang atau karena suku atau karena asabiyah, tetapi marahnya apabila Al-Quran dan Sunnah dilanggar, maka di sini seorang itu hendaknya marah karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perkara yang baik. Ini perdebatan antara orang yang fanatisme kepada orang-orang yang mereka ikuti. Ini perdebatan antara mereka. Dan ada perdebatan yang lain lagi. Disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Ibrahim, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftum wa ma kana li 'alaykum min sultan id da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum 'adzabun alim. Dan berkata syaitan tatkala perkara sudah ditentukan pada hari kiamat, sudah diputuskan segala perkara. Inna Allaha wa'adakum wa'dal haq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalian dengan janji yang hak. Wa wa'adtukum, dan saya menjanjikan kalian. Fa akhlaftukum, dan saya mengkhianati kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan saya tidak mempunyai kekuatan untuk kalian. Illa an da'utukum, kecuali saya menyuruh kalian. Fastajabtum li, kemudian kalian ikuti saya. Fala talumuni, kata syaitan, maka kalian jangan cerca saya. Walumu anfusakum, tapi cercalah diri kalian. Ma ana bimusrikhikum, saya tidak bisa menyelamatkan kalian. Wa ma antum bimusrikhi,
dan tidak pula kalian bisa menyelamatkan saya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sungguhnya saya kafir, mengingkari, berlepas diri dari apa-apa yang kalian berbuat syirik kepadaku sebelumnya. Innadh dhalimina lahum adabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim baginya siksaan yang pedih. Lihat ini. Ini akhir hubungannya antara syaitan, ya, dan manusia-manusia yang mengikutinya. Manusia yang disesatkan dari awalnya sampai akhirnya, kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya yang saleh. Begitu sudah sampai, ya, dengan sangat baiknya syaitan berdiri memberikan khutbahnya pada hari kiamat, ya, dengan perkataan dalam ayat ini yang kita sebutkan. Dan syaitan berlepas diri dari pengikutnya dan orang-orang yang berbuat kesyirikan dengannya, ya, istighatsah kepadanya. Tidak ada lagi, habis sudah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Saba ayat 40 sampai 42. Wa yauma nahsyuruhum jami'an, thumma naqulu lil malaika, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun al-jin aktsaruhum bihim mu'minun. Tatkala kami mengumpulkan mereka semuanya, kemudian kami berkata kepada para malaikat, ahaula'i iyyakum ta'budun? Kanu ta'budun, akanu ya'budun. Ya, maka Allah berfirman, kami berfirman kepada para malaikat, apakah mereka ini kepada kalian mereka menyembah? Qalu, maka para malaikat berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna, engkau adalah wali kami, min dunihim, selain mereka. Bal kanu ya'budun al-jin, aktsaruhum bihim mu'minun. Ya, bahkan mereka ini menyembah jin, dan kebanyakan dari mereka beriman kepada mereka. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Dan pada hari ini sebagian dari mereka tidak mampu lagi, tidak memiliki manfaat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan kecelakaan kepada sebagian yang lain. Dan kami berfirman kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah siksaan api neraka yang kalian dulu mengingkarinya. Lihat para malaikat di dalam ayat ini yang disembah pada selain Allah, orang-orang yang menyembah para malaikat. Padahal malaikat ini maksum, ya. Akan tapi syaitan yang menyesatkan mereka sehingga dikhayalkan mereka untuk menyembah para malaikat. Maka para malaikat ini berlepas diri dari mereka, pada hari kiamat. Nah, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 62 sampai 64. Wa yawma yunadihim فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. سبحان الله. ويوم يناديهم, pada hari kiamat mereka dipanggil. Fayaqulu, maka dikatakanlah Allah berfirman kepadanya, aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun? Di mana syuraka aku? Di mana tandingan-tandinganku yang kalian dulu menyangka ini adalah tandinganku? Ya. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah menganggap ini adalah sekutu Allah. Allah sekarang tanya pada hari kiamat, mana sekutu-sekutu yang kalian sangka itu adalah sekutu untukku? Qala alladziina haqqa 'alaihimul qaul, orang yang telah pasti perkataan itu atasnya. Haula'il ladziina aghwaynahum kama ghawaina. Mereka itulah orang-orang yang kami sesatkan. Kami sesatkan mereka sebagaimana kami sesat. Ya. Tabarra'na ilaika ma kanu iyana ya'budun. Kami berlepas diri kepadamu dari mereka. Sungguhnya mereka itu bukan kepada kami mereka menyembah. Ya, lihat. Jadi para orang-orang yang diikutinya berlepas pada hari itu. Wa qila du'u syuraka'akum. Dan dikatakan kepada mereka, panggillah sekutu-sekutu kalian. Fad'uuhum, maka mereka pun memanggilnya. Falam yastajibu lahum, dan tidak dijawab untuk mereka. Wara'ul adab, dan mereka sudah melihat siksaan. Lau annahum kanu yahtadun, andai kata mereka itu mendapatkan petunjuk. Subhanallah, ini akhir, ya, adalah suatu perkara akhir yang sangat memilukan. Tatkala orang-orang yang dia ikuti, orang-orang yang dianggap baik, ya, yang menjadi panutannya, menjadi temannya, pada hari kiamat semuanya berlepas diri dari mereka. Lihat, ini perkara dari fanatisme ini. Ini akibatnya. Ya.
Ini akibatnya. Dan kita telah melihat bahwa pada kisah-kisah di dalam Al-Quran ini yang mengisahkan tentang kisah para nabi dan para rasul, umat-umat yang dibinasakan karena fanatisme ini. Tapi apakah mereka bisa mengambil petunjuk darinya? Apakah bisa mengambil pelajaran? Iya. Dari hal ini, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin." Ya. Dan segala sesuatu kami telah kisahkan tentang kabar-kabar para nabi, para rasul. Yang kabar-kabar ini, berita-berita ini, ya, tentang para rasul ini adalah untuk menguatkan hatimu, dan telah datang pada kabar-kabar ini kepadamu kebenaran dan nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Maka ini adalah peringatan, kebenaran dan nasihat bagi kita. Hendaknya kita ambil kisah-kisah ini dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana umat yang telah lalu mereka dibinasakan, mereka dihancurkan karena penyakit yang berbahaya ini. Akan tetapi sangat disayangkan. Apakah umat setelahnya mengambil faedah? Sangat disayangkan. Bahwa umat setelahnya, bahkan kebanyakan dari umat ini juga, ini jatuh di dalam ta'assub, fanatisme buta ini, dan jatuh di dalam taklid yang berbahaya ini, dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka, dalam dalam perkara siasat mereka, dalam perkara akhlak mereka, dalam perkara adat, semuanya ya tidak lepas dari hal ini. Hampir setiap perkara mereka jatuh di dalam hal ini. Iya. Dan ini telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kebanyakan dari umat ini akan mengikuti sunnah dari umat-umat sebelumnya, akan mencontoh dari umat-umat sebelumnya. Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'a hatta ta'khudhu ummati bi akhdhil quruni qablaha, shibran bi shibrin, dira'an bi dhira'." Ya, kata beliau, tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan bangkit hari kiamat sampai umatku mengambil apa yang diambil oleh umat-umat yang telah lalu, sejengkal demi sejengkal, satu dira' dengan satu dira', ya, satu hasta demi sehasta, semuanya dia ikuti, sejengkal demi sejengkal diikuti umat-umat yang telah lalu. Dalam hadits Abu Hurairah dan juga di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuhu." Qala ya Rasulullah al-yahudi wan nasara, qala faman? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka, orang-orang sebelum kalian, kalau masuk ke dalam masuk ke dalam lubang biawak, maka kalian juga akan ikut ke dalamnya. Ya. Kalian juga akan ikut ke dalamnya. Kalau para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu orang Yahudi dan Nasara, orang sebelum kita?" Kata beliau, "Faman?" Ya, siapa lagi? Ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa umat Islam ini akan ada di antara mereka yang jatuh di dalam hal ini. Dan lihat juga di dalam hadits Abu Waqid Al-Laythi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan lain-lainnya. Kata beliau, "Kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Wa nahnu hudatha'u ahdin bil kufr. Dan kami waktu itu masih baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Dan orang-orang musyrik mempunyai sidrah, pohon bidara. Mereka punya pohon bidara. Mereka i'tikaf di situ, tinggal di situ. Yanutuna biha aslihatahum. Mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di situ. Ya. Yuqalu laha datu anwar. Pohon sidr ini, pohon bidara ini dinamakan datu anwar. Maka lihat, ketika itu para sahabat yang baru masuk Islam ini lewat. Ya. Pamararna bi sidra, kami lewati pohon bidara itu. Faqulna ya Rasulullah. Kemudian kami berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana data anwatin kama lahum datu anwat." Ya Rasulullah, buatkan untuk kami datu anwat sebagaimana mereka juga punya datu anwat. Iya, nama pohon itu tadi. Maka Rasulullah berkata, "Allahu Akbar." Ya, kaget beliau. "Innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadi kama qala Banu Israil Musa." Ya, kata beliau, "Allahu Akbar, ini adalah sunan.
Ya. Kalian telah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Ya. Bani Israel berkata kepada Musa, buatkanlah untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan yang lain. Ya. Maka Nabi Musa berkata, sungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa, ketika diselamatkan sudah dari Fir'aun, sudah melewati lautan, dibelahkan untuknya lautan, sudah sampai di seberang, dia lihat orang menyembah ilah. Apa kata kaumnya Nabi Musa? Ya Musa, bikinkan kami sembahan seperti mereka punya sembahan-sembahan. Itu kaumnya Nabi Musa. Maka Nabi berkata, kalian telah mengucapkan sesuatu yang telah diucapkan oleh kaum Bani Israel. Ya. Apa kaum Nabi Musa? Yaitu Bani Israel. Kemudian kata beliau, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Maka ini kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis iftiraqul ummah dijelaskan tentang hal tersebut. Ini adalah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini akan mengikuti umat-umat sebelumnya, dan itu adalah kecelakaan, dan ini adalah sebab fitnah, dan ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setiap muslim hendaknya menjaga dirinya jangan sampai dia jatuh ke dalam penyakit ini, dan betul-betul hadar, memeriksa segala gerak-geriknya dan memeriksa segala tingkah lakunya dan memeriksa segala sikapnya, jangan sampai dia jatuh di dalam fanatisme ini, atau dia telah menyandang satu bagian dari bagian fanatisme yang bisa menyebabkan datangnya kehancuran dan kecelakaan, waliyadzubillah. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat keras di dalam mentahdir, memperingatkan umatnya jangan sampai jatuh ke dalam fanatisme yang buta. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min at-ta'ah wa faraqa al-jama'ah famata mata mitatan jahiliyah." Siapa yang keluar dari ketaatan dan meninggalkan al-jamaah, kemudian dia meninggal, maka dia akan meninggal dengan mati jahiliyah. Wa man qatala tahta rayatin umya, dan barang siapa yang berperang di bawah bendera buta, ya, yaghdab bi asabah, dia marah karena ta'assub, yad'u ila asabah, menyuruh kepada ta'assub, yansuru asabatan, dan dia menolong karena ta'assub, semuanya karena fanatisme, faqutilah faqatlatun jahiliyah, kemudian dia terbunuh, maka dia ini dianggap terbunuh dengan terbunuhnya orang, seperti terbunuh jahiliyah. Ya. Kalau dia karena itu alasannya. Lihat ini ya, ini adalah ancaman yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang mati dalam keadaan seperti ini, asabiyah seperti ini, terbunuhnya adalah terbunuh jahiliyah. Terbunuh adalah terbunuh jahiliyah. Dan ingat hadis dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir, ketika salah seorang muhajirin, ya, berkata, ya lal muhajirin, ya, bertengkar antara seorang muhajir dengan orang Ansar. Setelah bertengkar, ya, seorang muhajirin berkata, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajir, dipanggil sukunya. Orang Ansarnya juga bilang, ya lal ansar, wahai orang-orang Ansar, dipanggil juga sukunya. Nah, maka Nabi SAW ketika itu mendengar, kemudian beliau berkata dengan marahnya, ada awal jahiliyah wa ana baina adhhurikum, apakah kalian menyeru dengan dakwah jahiliyah padahal saya berada di tengah-tengah kalian? Da'uha fa innaha mumtinah, kata beliau, tinggalkan dakwah jahiliyah ini, karena ini adalah mumtinah, adalah perkara yang tercela, perkara nista, ya, sesuatu yang berbau busuk. Itu artinya mumtinah. Ya, tinggalkan hal tersebut. Lihat, lafaz ansar, wa ilal ansar, ansar itu adalah lafaz yang terpuji. Kaum Ansar dinamakan dalam Al-Quran. Lafaz muhajirin adalah lafaz yang terpuji. Ya. Dan Allah telah memuji orang-orang Ansar dan orang-orang muhajirin karena baiknya perbuatan mereka dan sempurnanya ibadah mereka dan kekuatan iman mereka. Tapi lihat di sini, tatkala lafaz ini digunakan untuk ta'assub, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya dakwah jahiliyah. Mengatakannya sebagai dakwah jahiliyah, dan beliau sifatkan bahwa ini adalah mumtina, adalah dakwah yang busuk dan berbau. Ya. Hendaknya ditinggalkan. Maka ini adalah tahdir yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan asabiyah jahiliyah dan meninggalkan segala jenis ta'assub, fanatisme, dan beliau menyuruh umat Islam kepada ukhuwah, kepada persaudaraan, wal mahabbah, dan kecintaan, wal ulfah, dan saling
bersatu hati, wa tanasub al-haq, dan saling tolong menolong di atas kebenaran. Bagaimana tidak? Kaum muslimin sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum muslimin itu adalah bersaudara. Ya. Dan di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagaikan bangunan, menguatkan sebagian dari mereka, menguatkan bagian yang lain. Dan juga di dalam hadis Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam sayang menyayanginya, rahmat merahmati, bagaikan kata sebagian dari satu anggota dari tubuh ini mengeluh, maka bagian tubuh yang lainnya merasakan. Dirasakan apakah panas pada tubuhnya atau dia tidak bisa tidur. Ini perumpamaan kaum mukminin. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar dan juga ada dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuh." Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh dia zalimi dan dia tidak boleh dia serahkan kepada musuhnya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis Jabir riwayat Muslim dan hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari, "Unsur akhaka zaliman aw madluma." Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia zalimi maupun terzalimi. Ya. Maka orang berkata, "Ya Rasulullah, ansuruhu madluman." Saya akan menolongnya kalau dia zalimi. Wajar kan? Dia zalimi, kita tolong. Sekarang bagaimana saya tolong dia dan dia zalimi? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahjuzuhu 'anil dzulm, fadzalika nusratuka iyyah." Kata beliau, engkau larang dia dari kezaliman. Ya, itu adalah pertolonganmu untuk dia. Ini adalah kewajiban bagi seorang muslim. Ya. Mereka bersatu di atas ukhuwah, persaudaraan Islam, dan tolong menolong di atas kebenaran. Tidak tolong menolong di atas ta'assub yang sangat membahayakan umat ini. Dari kerusakan fanatisme adalah menyelisihi nas-nas yang telah pasti dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ta'assub dan mengikuti madhabnya. Iya. Dan betapa banyak orang yang seperti ini. Sudah nampak jelas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah telah sabit akan hal ini. Karena ta'assub kepada kelompok, ta'assub kepada golongan, fanatisme yang membuat dia menolak segala hal itu. Ya. Walaupun dibacakan hal tersebut. Subhanallah, saya pernah duduk dengan satu orang, ya, dan dia ikut di suatu jemaah, suatu kelompok. Dan orang ini bukan, saya katakan bukan orang yang bodoh. Ya, sebab dia juga dianggap ya kayak murabbi lah begitu. Ya. Bahkan orang-orang yang terkenal. Sudah saya jelaskan semuanya dengan dalil-dalil. Tidak ada mungkin Quran dan Sunnah. Terangkan tentang hal ini. Apa jawabannya? Dan ini agak terpelajari. Akhi, saya ini orang bodoh katanya. Iya. Dan ustaz-ustaz saya itu juga punya dalil mereka. Iya. Yang jelas saya tidak mau terima ustaz-ustaz saya. Iya. Saya belum tahu apa yang dia katakan. Akhirnya dalil yang disampaikan ini dari Al-Quran was Sunnah itu tidak bermanfaat. Dan ini mirip dengan umat-umat sebelumnya. Dan pernah saya ketemu juga sekali di Mekah di musim haji itu hari. Ada orang Indonesia biasa, orang-orang haji datang, salah seorang jemaah haji Indonesia, zikir. Semua badannya goyang sana sini, zikir. Dari tadi saya duduk di belakangnya, saya perhatikan, orang-orang lewat semuanya lihat kepada dia. Maka saya dekati, nasihati, saya tanya gimana kabarnya Pak? Tanya lama cerita dulu, tanya asalnya dari mana, sudah baik begitu, tenang. Karena saya tanya, tadi saya lihat orang itu lalu lalang gitu memperhatikan Bapak gitu loh. Dikirnya goyang sana sini. Ya, kira-kira apa dalilnya Pak ya? Ya, saya tanya. Akhirnya dia bilang, itu saya lihat guru-guru saya di Banteng seperti itu. Ya. Nah, seperti itu saya lihat guru-guru saya. Loh, dalilnya apa Pak? Yang penting guru-guru saya begitu.